Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Putri Sinia, angkatan PWK 20 dari ITERA, ingin bahas kawasan ekonomi khusus Sorong. Dari table of content yang pertama ada abstrak, pendahuluan, hasil pembahasan, lalu ada kesimpulan dan saran. Abstrak, Sorong merupakan kota yang sangat strategis karena merupakan pintu masuk dan persinggahan Provinsi Papua. Sorong juga dikenal sebagai kota perdagangan dan industri jasa karena dikelilingi oleh kawasan kabupaten sumber daya alam yang sangat potensial yang dapat membuka peluang investasi dalam dan luar negeri. Kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah kawasan dengan batas tertentu untuk melaksanakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan tersebut disiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. KEK Sorong yang terletak di Selat Sele memberikan keunggulan geoekonomi, yaitu potensi di bidang perikanan dan transportasi laut. Lokasi ini juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, agroindustri, dan pertambangan, sehingga KEK Sorong dikembangkan dengan kegiatan tiga potensi tersebut dan diprediksi dapat menghasilkan investasi sebesar 32,2 triliun pada tahun 2025. Tujuan pengembangan dari KEK kawasan industri adalah bertujuan untuk mengembangkan sektor industri di wilayah tersebut. Fokusnya adalah menarik investasi dan mendorong pertumbuhan industri dengan menyediakan kebijakan, insentif, dan infrastruktur yang mendukung. Untuk tujuan umum dalam pengembangan KEK Sorong sendiri ialah yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kedua peningkatan investasi, yang ketiga pengembangan sektor ekonomi khusus, yang keempat peningkatan konektivitas dan infrastruktur, yang terakhir ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk kelembagaan KEK Sorong sendiri, yang pertama ada Badan Pengelola KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan KEK. Dapat berupa BUMN atau lembaga pemerintah khusus, yang kedua otoritas KEK, yang ketiga pemerintahan daerah, yang keempat investor dan pengusaha, yang kelima lembaga penelitian dan pelatihan KEK, dan terakhir adalah lembaga keuangan. Selanjutnya ada beberapa kawasan ekonomi khusus yang juga merupakan kawasan industri di Indonesia per September 2021. Yang pertama, kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, Sumatera Utara. Yang kedua, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, Banten. Yang ketiga, kawasan ekonomi khusus Palu atau Sulawesi Tengah. Yang keempat, kawasan ekonomi khusus Bitung atau Sulawesi Utara. Yang kelima, ada kawasan ekonomi khusus Mandalika atau Nusa Tenggara Barat. Yang keenam, kawasan ekonomi khusus Loks Mawai, Aceh. Yang ketujuh, kawasan ekonomi khusus Morotai, Maluku Utara. Yang terakhir adalah kawasan ekonomi khusus Sorong, Papua Barat. KEK Sorong, Papua Barat merupakan sebuah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai area yang memiliki keistimewaan dalam pengembangan ekonomi dan investasi di Sorong, Papua Barat. Berikutnya adalah gambaran umum tentang KEK Sorong yang berlokasi terletak di kota Sorong yang merupakan salah satu kota utama di wilayah Papua Barat, Indonesia. Kota ini memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang menuju ke Kepulauan Raja Ampat dan memiliki akses maritim. Potensi ekonomi KEK Sorong, Papua Barat memiliki potensi ekonomi yang meliputi sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan industri lainnya. Wilayah ini dikenal dengan keindahan alamnya, seperti pantai yang memikat, terumbu karang yang spektakuler, dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Industri perikanan KEK Sorong, Papua Barat. Industri ini berfokus pada pengembangan sektor perikanan. Wilayah ini kaya akan sumber daya laut yang melimpah, termasuk ikan, udang, dan spesies lainnya. KEK Sorong berusaha untuk meningkatkan produksi, pemrosesan, dan nilai tambah produk perikanan melalui investasi dan pengembangan teknologi. Untuk infrastruktur dan fasilitas KEK Sorong, Papua Barat sendiri, KEK Sorong diperkuat dengan infrastruktur yang mendukung, termasuk pelabuhan dan bandara yang dapat melayani aktivitas perdagangan dan pariwisata. Pengembangan jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi juga menjadi prioritas untuk memastikan infrastruktur yang memadai bagi kegiatan ekonomi di kawasan ini. Rencana atau planning dari KEK Sorong sendiri meliputi berbagai program dan inisiatif untuk memajukan pembangunan ekonomi dan investasi di kawasan tersebut. Rencana tersebut meliputi pengembangan infrastruktur, pariwisata, ekowisata, pengembangan sektor industri, penyediaan fasilitas dan layanan pendukung, dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada rencana pengembangan infrastruktur, meliputi pengembangan pelabuhan, bandara, jaringan jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kawasan memiliki fasilitas yang memadai untuk menarik investasi dan memperlancar kegiatan ekonomi. Untuk insentifnya sendiri, ialah memberi kemudahan dalam perizinan,
pajak dan kepemilikan lahan tersedia untuk menarik investor. Beberapa insentif lainnya adalah keringanan pajak impor, keringanan pajak penghasilan, dan kemudahan dalam kepemilikan lahan. Isu atau masalah terkait KK Sorong, yang pertama adalah infrastruktur yang masih terbatas. Yang kedua, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan KK Sorong. Yang ketiga, kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang kurang kompeten dan terampil dalam berbagai sektor industri. Yang terakhir adalah masalah lingkungan, sebab KK Sorong terletak di wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan perlu dijaga kelestariannya. Namun, pembangunan industri yang pesat dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah ulasan atau cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur yang lebih optimal, seperti pembangunan jalan, listrik, air bersih, dan pengelolaan limbah secara bijaksana. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan KK Sorong, sehingga masyarakat merasa terlibat dan turut serta dalam pembangunan kawasan tersebut. Selanjutnya, mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat tenaga kerja lokal, sehingga dapat meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan industri yang ada. Dan terakhir, melakukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Agenda penelitian masa depan yang saya ambil ialah studi dampak lingkungan dari pembangunan KK Sorong, Papua Barat. Penelitian ini akan mengevaluasi dampak lingkungan dari pembangunan dan operasional KK Sorong, termasuk dampak terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, kualitas air, dan udara. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam konteks KK Sorong. Sekian, terima kasih yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.